Saudara-saudara yang berbahagia, para bapak dan ibu, malam hari ini kita bersama-sama memperingati salah satu hari raya agama Buddha yang disebut dengan Magha Puja. Istilah Magha sebetulnya seperti yang kita sudah kenal adalah merupakan nama bulan. Salah satu bulan di India pada zaman Sang Buddha masih mengajarkan Dharma. Dan pada saat Purnama Siddhi di bulan Magha, atau pada saat bulan penuh di bulan Magha, pada saat itu 1.250 orang biku datang, berkumpul, dan pada saat berkumpulnya para biku itu, Sang Buddha memberikan dasar-dasar peraturan kebikuan yang sering disebut dengan Owada Patimokkha. Saudara-saudara, di dalam kesempatan kita malam hari ini mengadakan puja bakti peringatan Magha Puja, kita juga kehadiran satu biku yang tentunya bagi Anda sudah tidak asing lagi, yaitu Bante Sugando. Ya, beliau memang putra asli Blitar dan telah belajar di Thailand cukup lama, dan sekarang dalam masa liburan sekolah beliau mampir ke tempat ini. Ini adalah merupakan satu hikmah atau satu berkah Magha Puja yang tentunya merupakan satu kejutan. Paling tidak untuk saya tadi juga ikut kaget, karena saya tidak mengira, saya hanya berpikir, wah nanti saya hanya berdua nih dengan Samanira, karena Bante Sukito kebetulan baru berjalan ke tempat lain. Tapi ketika saya ketemu Bante Sugando, wah saya juga senang. Akhirnya bertiga lagi. Ya. Nah, saudara-saudara, ini adalah merupakan satu hikmah. Kenapa demikian? Karena beliau yang sudah lama belajar di luar negeri, pada saat kita merayakan Magha Puja bisa berkumpul di tempat ini. Lalu saya juga melihat umat Buddha yang hadir pada malam hari ini juga menjadi satu kebahagiaan untuk saya, karena saya lihat umat dari berbagai daerah hadir. Ya, sehingga saya ikut, senangnya kalau kita bisa tiap kali ada pertemuan begini, selalu dari beberapa daerah bisa hadir, dari beberapa tempat di kabupaten bisa berkumpul. Ini adalah merupakan satu kebahagiaan juga. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, peringatan Magha Puja yang memperingati 1.250 orang biku berkumpul tanpa diundang, ini memang benar-benar merupakan satu peristiwa yang penting. Bahkan kita yang hadir bersama malam hari ini, dengan Bante Sugando yang datang bisa berkumpul bersama, dengan Anda semua yang hadir dari berbagai tempat, ini sebetulnya kalau kita tarik garis benang merahnya, garis merah yang menghubungkan peristiwa Magha Puja pada saat 1.250 orang biku datang tanpa diundang kepada Sang Buddha, kemudian kita juga bisa berkumpul dengan datang dari berbagai tempat seperti ini, maka sebetulnya kalau kita mau menghubungkan kesemuanya itu adalah hubungan persatuan. Kita merasa satu keluarga, kita merasa satu komplotan, satu, kalau dalam istilah modern yang tanggal 11 baru dimulai, satu partai. Partai apa ini? Partai Dharma. Tapi bukan Dharma Gandul. Nah, saudara-saudara, kita merasa satu keluarga. Saya katakan tidak usah satu komplotan atau satu partai atau satu geng atau satu apa, satu keluarga. Keluarga Buddhis, keluarga sedharma, saudara di dalam Dharma. Sehingga ketika Bante Sugando katanya, wah hari ini saya mendengar di sini Magha Puja, saya mau datang. Wah, saya merasa sangat happy. Nah, saya yakin juga Anda semua juga begitu. Wah, di sana
Sama Ki Jaya hari ini ada Maga Puja, aku juga mau datang. Perasaan senasib, perasaan satu keluarga, ini sebetulnya yang akan membuat kita umat Buddha menjadi bersatu. Ya, ketika ada misalnya wihara, ada yang mengalami kebahagiaan upacara, ayo datang. Tapi sebaliknya ada wihara yang kebetulan mengalami kesulitan, gempa bumi misalnya. Kemarin di Blitar kan ada gempa ya, kapan itu, beberapa waktu yang lalu. Lah itu kita juga boleh tanya, piye kabare umai, piye kabare wiharane. Jadi jangan wihara sudah ambruk masih tidak ngerti. Lah kita harus merasa satu saudara, bersama-sama sebagai seorang umat Buddha. Nah ini sebetulnya adalah yang merupakan hikmah Magga Puja. Malam hari ini kita akan menyoroti, kita akan membahas, kita akan melihat bagaimana membangkitkan rasa kebersamaan. Karena rasa kebersamaan ini bukan hanya antar keluarga, antar umat Buddha, tapi juga di dalam kehidupan bermasyarakat, juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau tetangga kita merasa ada yang sakit, ayo kita kunjungi. Jadi endang-endang, apa itu? Jadi mengunjungi. Mari kita kunjungi. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang susah. Sebaliknya kalau tetangga kita ada yang bahagia, ya jangan iri hati. Kok iso ya kayak kok seneng terus aku, kok uripe menderita terus. Tak pujeke biar sama-sama menderita. Ini kan katanya senasib. Kok aku nggak senasib? Aku menderita kok dia bahagia. Tak puji-puji biar sakit-sakitan. Saya kira jangan begitu. Justru kalau tetangga kita bahagia, kita bermudita cita, kita ikut berbahagia karena dia juga berbahagia. Demikian pula pasangan hidup. Pasangan hidup kita adalah keluarga yang paling dekat. Pasangan hidup, di dalam banyak kesempatan saya melihat keluarga-keluarga Buddhis senenge dadi pasangan hidup. Bahagianya punya pasangan hidup itu kalau pasangan hidup sehat, kuat, berenergi, seweneng. Pokoknya begitu pasangan hidup happy, sehat, kuat, berenergi, waduh, luar biasa lah. Tapi kalau pasangan hidup sakit-sakitan, ini yang agak kurang bersemangat. Di rumah jadi ora kerasan. Pergi terus ada alasan aja. Ini ada alasan kampanye. Oh, ini ada rapat partai. Oh, ini ada wihara, ada acara. Padahal tidak ada semua. Cuman jibek. Sumpek di rumah. Kok bojoku loro-loronen. Kalau yang punya duit, panggil perawat. Diopeni perawat. Itu pasangan hidup. Demikian pula sikap anak kepada orang tua. Kalau orang tua sehat, kuat, berenergi, bergizi, karepe bergizi ki akeh duit. Ya. Maksudnya banyak duitnya, itu bergizi. Aduh, jadi anaknya happy. Tiap hari, Pak, mau jalan-jalan, Pak, njaluk duit, minta uangnya. Tiap kali mau apa lagi, Bu? Ini saya mau minta duit, mau jajan. Pokoknya sehat, kuat, berenergi dan bergizi. Waduh, orang tua selalu dicari anak-anak. Tapi ketika orang tua sehat, kuat, berenergi tapi tidak bergizi, agak disingkiri. Kalau orang tua datang, "Nak, aku mau endang-endang loh, Nak. Ini Magga Puja endang-endang. Aku sibuk loh. Ibu kapan-kapan ae lah ke sini." Dalam hati ngomong karo bojone, paling arep njaluk duit meneh ini. Mau duit uang lagi. Nah, kurang bergizi walaupun sehat kuat. Nah, apalagi kalau orang tua sakit-sakitan. Kadang-kadang saya sering melihat umat Buddha kalau pergi ke wihara, "Bante, orang tua saya sakit-sakitan, Bante. Doain, Bante. Biar jos. Jalannya biar cepat." Lo kemana? Biar ketemu Yomo di Pati. Yes.
Saya ngomong karma buruk otakmu begitu itu. Pikiranmu seperti itu karma buruk. Oh ini orang tua sakit bukan didoain biar kuat, malah didoain biar cepet mati. Iya Bante lah ngentek-entek ke duit. Nah, padahal kalau anaknya dulu waktu masih kecil sakit-sakitan, tidak ada orang tua tuh yang minta kepada biku, Bante didoain Bante bayiku ini sakit-sakitan ben cepet mati Bante. Wong kan bayi aja kok. Bayi mati besok bisa ganti lagi kok tahun depan. Tidak ada orang tua seperti itu pikirannya. Tapi kalau orang tua yang sakit, berapa banyak anak punya pikiran itu? Anda punya pikiran itu pernah? Pernah punya pikiran? Jangan malu ngaku. Jangan malu, ngaku nggak salah kok. Tapi kalau memang Anda nggak pernah punya pikiran itu, baik sekali. Sebetulnya seorang umat Buddha justru ketika orang tuanya sakit, dia malah berpikir, untung aku punya kesempatan merawat. Biarpun keluarga yang lain nggak mau merawat orang tuaku yang sakit, semuanya ke aku, untung aku punya kesempatan berbuat baik. Karena di dalam Dharma dikatakan, walaupun kita menggendong orang tua 100 tahun lamanya, belum bisa membalas jasa orang tua. Jadi kalau sekarang aku punya kesempatan merawat, ini bagus. Nah, ini sebetulnya dasar di dalam masyarakat sering seperti itu. Kita senang melihat orang senangnya, tapi kita kadang tidak mau melihat dia menderita. Kita belum merasa senasib, belum merasa satu persaudaraan. Sehingga di dalam masyarakat sering kita mendengar, kalau orang banyak duit, pasti banyak temannya. Ayo, coba, Anda pernah menang taruhan bola? Pernah belum? Pernah menang togel? Pernah belum? Pernah? Sing ngomong belum, berarti tahu bahwa ini pancingan. Yang mantep ngomong sudah, berarti tukang main togel. Ketahuan. Ketahuan suka beli togel, makanya sudah pernah? Sudah. Oh, kebiasaan beli togel. Kalau menang togel, banyak temennya. Ayo sini, traktir aku bakso, traktir ini. Tapi kalau baru utangnya akeh, jarang orang jadi temen. Iya toh? Malah kalau kita mau pergi ke sana, tutup pintu. Arep njaluk duit. Nah, saudara-saudara, kita sering punya teman di kala bahagia, tapi jarang punya teman di kala menderita. Padahal di dalam kehidupan kita ini, pada kenyataannya kita membutuhkan teman di kala suka, juga membutuhkan teman di kala duka. Pasangan hidup suami istri menjadi teman di kala suka dan duka. Orang tua dengan anak harus menjadi teman di kala suka dan duka. Bertetangga harus menjadi teman di kala suka dan duka. Kemana saja kita bermasyarakat, kemana saja kita bergaul, sebetulnya kita selalu menjadi teman di kala suka dan duka. Nah, sekarang syaratnya apa? Supaya kita mempunyai semangat untuk menjadi teman di kala suka dan duka. Seperti ketika Maghapuja 1250 orang biku datang karena merasa menjadi teman di kala suka dan duka. Apa sekarang yang harus kita tumbuhkan? Apa yang harus kita kembangkan di dalam kehidupan kita sebagai seorang umat Buddha? Saudara-saudara, bahwa kalau kita ingin bergaul dengan baik, kalau kita ingin mempunyai teman yang cukup baik, kita ingin punya pasangan hidup yang baik, selalu akur dan harmonis, kita kepingin hubungan anak dengan orang tua selalu akur dan harmonis, kita kepingin hubungan kita dengan masyarakat dan lingkungan kita selalu akur dan harmonis, kuncinya satu, yaitu menerima orang lain sebagaimana adanya. Menerima orang lain ada kekurangan dan ada kelebihannya. Sering orang hanya melihat sing penting kelebihannya. Contohnya apa? Orang pacaran. Orang pacaran itu kalau ditanya bagaimana pacarmu, apik kabeh. Pokoknya kalau pacaran semua yang ada kelebihan. Tapi kalau sudah suami istri bertahun-tahun, ya ada kelebihan. Kelebihan omong, kelebihan daging,
kelebihan, pokoknya ya luwe-luwe, tapi dalam arti yang negatif, sehingga jadi kekurangan. Jadi kalau ditanya, apa sekarang pasangan hidupmu kelebihannya? Waduh, kelebihan daging, Bante. Dulu aku waktu pacaran sama dia itu, aduh, langsing. Sekarang sudah jadi pasangan hidup 30 tahun kok jadi 5 kali lipat ya, Bante. Entek-entek kasur ya. Aduh, kelebihan berat badan. Dulu waktu pacaran anteng, Bante, pendiam. Sekarang aduh, goyang sedikit rewel, kelebihan ngomong. Padahal sebetulnya kalau kita mau hidup bermasyarakat, berkeluarga, apa saja di dalam pergaulan kita mau akur, mau bersatu, mau harmonis, harus menerima orang lain sebagaimana adanya. Kalau memang dia orangnya punya kelebihan yang baik, akuilah bahwa dia punya orang atau punya kelebihan yang baik. Bagaimana mengakui kelebihan orang? Yaitu bisa memuji. Saudara-saudara, sudah pernah memuji pasangan hidup Anda sendiri belum? Setelah kawin loh, bukan waktu pacaran. Kalau pacaran memang isinya puji-pujian terus. Angayune, aduh gantenge, walaupun ora adus, aduh wangine. Tapi kalau sudah pasangan hidup, ada enggak pujiannya itu? Hilang biasanya. Yang keluar kritikan. Kalau masak enak, masaknya enak, memang itu wis kewajibanmu. Tidak perlu dipuji. Kalau masakan tidak enak, ini baru diomeli. Kalau bojo datang nggawa duit, pancen iku kewajibanmu. Kalau datang tangan kosong, minggat. Ngapa neng omah? Nyebel-nyebeli. Bagaimana itu? Nah, saudara-saudara, kalau sudah seperti ini, maka rumah tangga tidak bisa bahagia. Karena kita hanya melihat dari sudut yang baik, pengen terima yang baik, padahal kenyataan kadang manusia juga punya kekurangan. Dia punya kelebihan, dia juga punya kekurangan. Sebaliknya, saya punya kelebihan, tapi saya ya punya kekurangan. Kalau kita bisa menyadari seperti ini, hidup bermasyarakat tidak timbul tinggi hati. Orang yang tinggi hati, orang yang sombong adalah karena merasa aku punya kelebihan, kamu punyanya kekurangan. Orang yang rendah diri, ayo nih nemoni tamu, malu, izin. Rendah diri karena melihat orang lain punya kelebihan, dirinya punya kekurangan. Padahal sebetulnya setiap manusia punya kelebihan, punya kekurangan. Kalau kelebihan semua mesti elek. Coba muka, hidung semua, jadinya kan aneh. Pipinya setinggi hidung, matanya setinggi hidung, jidatnya setinggi hidung, bibirnya sepanjang hidung, mesti jelek. Sebaliknya kalau rendah semua juga elek. Hidungnya setinggi pipi, wah, yangel didelok nanti. Justru ada rendah, ada tinggi, baru bagus. Demikian pula dengan kehidupan manusia. Ketika seseorang selalu rendah diri, dia sebetulnya adalah cara berpikir yang salah. Makanya Anda jangan pernah merasa aku raiso popo, aku ini bukan apa-apa, aku bukan siapa-siapa. Anda sesungguhnya walaupun punya kelemahan, tapi Anda juga punya kelebihan. Sebaliknya Anda yang merasa aku yang hebat, semuanya hanya aku. Anda yang punya kelebihan, ingatlah bahwa Anda juga punya kekurangan. Di dalam masyarakat kalau kita selalu bisa berpikir seperti itu, semua orang punya kelebihan dan kekurangan, Anda bisa menerima kelebihan dan kekurangan orang itu, sebetulnya hidup menjadi bahagia. Pasangan hidup dikritik, bojo bodoh kayak gini nih gimana? Anda boleh menjawab, aku memang bodoh, tapi yang mau sama aku sebetulnya lebih bodoh daripada aku. Nah sudah tahu bodoh, kok mau? Kamu jelek sungguhan.
Memang saya jelek, tapi yang mau sama saya juga lebih jelek daripada saya. Nah, kok mau? Nah, kenapa? Karena sebetulnya sejelek-jeleknya pasangan kita, kita mau sama dia, berarti dia punya kelebihan. Sebaliknya, dia mau sama kita, sebetulnya kita juga bisa diterima kekurangannya oleh pasangan hidup. Kalau hidup ini bisa seperti itu, wah, rumah tangga akan happy. Pasangan hidup sakit, adiopenia. Kenapa? Dirawat. Karena ketika saya sakit, dia juga merawat saya. Orang tua saya sakit, ya saya rawat. Saya bacain parita biar sembuh, bukan biar cepat jalannya. Kenapa? Karena ketika saya sebagai anak, saya sakit, saya juga dirawat sama pasangan, sama orang tua saya. Ketika tetangga saya sedang kesusahan, ya saya kunjungi. Karena ketika saya sedang mengalami kesulitan, dia juga menengok pada saya. Hidup yang seperti inilah persatuan, karena memahami semua itu ada kekurangan dan kelebihan. Itulah sebetulnya yang membuat kebahagiaan. Kalau di dalam tradisi, di rumah-rumah tradisi, ada sendok dan garpu yang ditempel di dinding. Pernah Anda melihat? Di rumah Anda punya? Atau pernah Anda lihat saja? Hah? Oh, bukan sendok dan garpu yang biasa untuk makan. Gede, hiasan. Lah kalau punya tidak ditempelkan, mungkin untuk makan juga. Wah, iki sendokku, wah iki gede. Itu sebetulnya sebagai lambang persatuan. Itu biasanya ditempel di ruang tamu. Ada orang seneng Rama Sinta, ada seneng Arjuna dan Sri Kandi. Sebetulnya bagus, itu adalah sendok dan garpu. Sendok dan garpu itu melambangkan kehidupan kita ini. Kalau di situ biasanya untuk keluarga adalah suami dan istri. Sendok dan garpu bentuknya berbeda, tetapi semua bekerja sama untuk mencapai hasil. Coba kalau Anda makan cuma sendok dua-dua dipegang. Makan bakso bisa. Makan ayam yang kena flu burung, mencolot. Karena sendok sama sendok. Untuk megang daging ayam, pakai garpu. Tapi kalau makan garpu semua yang digunakan, makan bakso, kuahnya harus pakai sedotan. Nah, kenapa begitu? Karena sendok dan garpu ini saling melengkapi. Sama dengan kehidupan suami istri. Kalau Anda merasa, kamu kok nggak podo atau karo awakku? Kamu kok nggak sama? Aku tuh kalau bangun pagi, kamu kok males? Itu sendok arep dipadake karo garpu. Kamu kok nggak seperti saya atau rajin? Itu juga sama. Kamu adalah kamu, saya adalah saya. Kita adalah sendok dan garpu yang saling berbeda, tapi saling melengkapi. Sehingga kalau nanti orang makan, sendok dan garpu dipakai untuk nyendoki makanan. Dan jangan heran, ketika hidup berkeluarga, ketika hidup bermasyarakat, ketika hidup di dalam kelompok apapun juga, kadang-kadang sendok dan garpu ya sok benturan. Ya toh? Kalau Anda makan kan klitak-klitik, klitak-klitik. Wah, ini kalau belum kita klitik itu namanya belum entek. Kalau sudah mau habis, wah perangnya sendok dan garpu kenceng. Itu sebetulnya sebagai lambang. Walaupun kadang di dalam masyarakat kita bisa cecongkrahan, bisa terjadi percekcokan, tetapi janganlah percekcokan itu menimbulkan perpisahan. Karena percekcokan itu sebetulnya tetap seperti sendok dan garpu yang saling beradu untuk mengantar makanan menuju ke mulut. Rumah tangga terjadi percekcokan bukan harus menjadi perpisahan, tapi jadikanlah sebagai alat untuk maju rumah tangganya, menemukan cara-cara berumah tangga yang baik, menemukan kondisi-kondisi rumah tangga yang bahagia, sehingga percekcokan itu justru membuahkan rumah tangga semakin bahagia. Anda mungkin juga kadang tidak sependapat dengan orang tua Anda. Tidak masalah, Anda tidak sependapat dengan anak Anda. Boleh.
Tetapi hendaknya ketidaksependapatan itu nanti justru bisa ditarik satu kesimpulan untuk membahagiakan semua pihak. Anda bisa tidak sependapat dengan tetangga Anda bisa tak sependapat dengan lingkungan Anda, tapi janganlah ketidaksependapatan ini dijadikan alasan untuk perpisahan. Jadi ojo siwak, jangan terus aku nggak mau tahu, bukan. Tapi biarlah percekcokan ini seperti sendok dan garpu yang mengantar makanan menuju ke mulut. Inilah sebetulnya yang menjadi satu dasar. Kalau kita sekarang hidup bermasyarakat di dalam keluarga di mana saja, cobalah kita menerima lingkungan kita ini sebagaimana adanya. Dia punya kelebihan, dia juga punya kekurangan. Setelah menerima kelebihannya, kita harus menerima kekurangannya. Dan apakah yang kita harus lakukan menerima kekurangannya? Karena kita menyadari diri kita ini pun juga ora kapien. Diri kita sendiri ini juga tidak terlalu baik. Kita sendiri juga sama jeleknya. Kalau kita mengkritik dia, sebetulnya kita malah lebih jelek daripada dia. Kalau kita bisa menyadari seperti ini, maka kita nanti bisa menggalang hubungan kemana saja dengan enak, rumah tangga bahagia, dan akhirnya persaudaraan di dalam dhamma pun akan bahagia. Oleh karena itu saudara-saudara, jadikanlah Magha Puja seperti malam hari ini bukan hanya sekedar diperingati sebagai upacara biasa, tapi marilah kita jadikan sebagai awal untuk kita mau menerima kelebihan dan kekurangan lingkungan kita, orang tua kita, pasangan hidup kita, anak kita, tetangga kita, siapapun juga. Marilah kita menyadari bahwa semua orang punya kelebihan dan kekurangan. Karena sesungguhnya persatuan dengan bisa menerima kelemahan orang, bisa menyadari kekurangan sendiri, akan menimbulkan persatuan yang kuat. Karena persatuan ini membuahkan kebahagiaan. Kalau di dalam bahasa Jawa ada yang disebut rukun agawe santoso, ya. Kalau sekarang ada samagi jaya, samagi bersatu, jaya memperoleh kemenangan. Karena sesungguhnya orang yang bisa berkumpul dengan damai, dengan saling mengerti, itulah mereka yang akan mendapatkan kebahagiaan. Sama seperti ketika Magha Puja, 1250 orang biku datang berkumpul bersama, Sang Buddha bisa membabarkan Owada Patimokkha, peraturan dasar kebikuan yang terus berkembang sampai pada biku-biku di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Selamat Magha Puja kepada Anda semua. Jalani hikmah dharma ini di dalam kehidupan Anda sehari-hari, sehingga Anda mendapatkan kebahagiaan di dalam dharma. Semoga semua makhluk baik yang tampak maupun yang tidak tampak akan memperoleh kebaikan dan kebahagiaan sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga